Oke, coba kita mulai dengan satu pertanyaan ya. Gimana kalau cara kita melihat disabilitas selama ini itu keliru? Hmm, Bagaimana jika disabilitas itu sebenarnya bukan soal kondisi tubuh seseorang, tapi soal dunia di sekitar kita yang gagal beradaptasi? nah, Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan mengupas sebuah karya yang penting banget, judulnya Understanding Disability edisi kedua oleh Michael Oliver. dan misi kita untuk Anda adalah membongkar idenya yang radikal ini, yang dikenal sebagai model sosial disabilitas. Betul, kita akan lihat lewat perjalanan pribadinya, analisisnya, sampai kritiknya terhadap masyarakat. Ini benar-benar sebuah pergeseran fundamental loh. Pertanyaannya itu diubah, bukan lagi apa yang salah sama orang ini, Iya, iya. tapi jadi apa yang salah dengan masyarakat kita yang menciptakan hambatan ini. Dan untuk paham kekuatannya, kita harus mulai dari cerita orangnya dulu. Tentu saja, gagasan besar seringkali lahir dari pengalaman pribadi, Kak. Jadi, siapa sih Michael Oliver ini sebelum dia jadi pemikir besar? Jauh sebelum jadi akademisi Michael Oliver itu, dia remaja dari kelas pekerja yang aktif banget. Suka olahraga, terutama kriket dan sepak bola. Oke. Lalu hidupnya berubah total pas umur 17. Waktu liburan, dia menyelam ke kolam renang, kepalanya membentur dasar dan lehernya patah. Wow. Seseketika itu juga ya? Ya, seketika. Dan kecelakaan tunggal itu membuatnya jadi pengguna kursi roda seumur hidupnya. Sebuah momen yang mengubah segalanya. Tapi yang menarik, reaksinya setelah itu. Dia nggak langsung jadi aktivis kan? Justru sebaliknya. Betul sekali, ada fase penolakan, tapi bukan nolak kondisinya. Dia menolak diidentikan dengan label penyandang disabilitas. Oh, jadi dia menolak labelnya? Iya. Dia bahkan ikut kompetisi di Stoke Mandeville Games yang terkenal itu. Tapi murni karena cinta olahraga, bukan karena merasa bagian dari komunitas disabilitas. Dia cuma ingin jadi dirinya sendiri, yang Yes. kebetulan pakai kursi roda. Persis. Dia masih melihat dirinya sebagai Michael Oliver. Titik. Lalu, apa yang memicu pergeseran dari sikap personal itu jadi kesadaran politik? Nah, ini dia, apa pemicunya? Titik baliknya itu justru pas dia mulai membaca untuk studinya di bidang sosiologi. Dia baca banyak tulisan akademis soal disabilitas, dan dia merasa aneh. Aneh gimana? Dia merasa asing banget. Tulisan-tulisan itu yang hampir selalu ditulis sama ahli non-disabilitas sama sekali nggak nyambung sama pengalamannya. Oh, jadi isinya cuma soal tragedi, soal medis? Betul, semuanya berputar di narasi tragedi pribadi, defisit medis, dan kebutuhan untuk disembuhkan. Padahal dia nggak merasa hidupnya itu tragedi. Saya bisa bayangkan frustrasinya, pengalaman hidupmu tapi yang mendefinisikan orang lain dengan cara yang kamu nggak kenali sama sekali. Tepat. Dan frustrasi itu ketemu percikan politiknya dari tempat yang nggak terduga. Dari mana? Bukan dari aktivisme, tapi dari musik. Dari Bob Dylan. Tunggu, Bob Dylan? Serius, kok bisa? Iya, lagu-lagu Dylan yang penuh kemarahan moral terhadap ketidakadilan itu membangkitkan kesadaran politik Oliver secara umum. Menarik banget koneksinya. Musik itu membantunya membingkai rasa frustrasinya. Dia sadar narasi publik soal disabilitas itu sempit banget. Di satu sisi ada pahlawan super kayak Douglas Bader, pilot perang itu. Iya, yang kehilangan kaki tapi tetap terbang. Nah, Oliver nggak merasa heroik. Di sisi lain, ada narasi korban yang pasif dan menyedihkan. Dia juga menolak jadi korban. Dia nggak cocok di kedua kotak itu. Nggak cocok sama sekali. Jadi kesenjangan antara pengalamannya yang nyata dengan cara masyarakat mendefinisikannya, itulah yang jadi bahan bakar utamanya. Frustrasi pribadinya jadi pertanyaan politik. Kenapa dunia lihat saya begini, padahal saya nggak merasa begini? Dari situlah lahir kerangka berpikir yang revolusioner itu. Persis. Nah, kita masuk ke intinya nih. Gimana Oliver dan rekan-rekannya mengubah frustrasi itu jadi sebuah kerangka yang kuat? Apa inti dari model sosial disabilitas ini? Gagasan ini sebenarnya dia pinjam dan kembangkan dari dokumen sebuah organisasi bernama UPAS. Di situ mereka meletakkan satu fondasi yang krusial banget. Oke, ini pasti soal memisahkan kondisi tubuh dari hambatan yang diciptakan masyarakat, kan? Tepat sekali. Mereka membedakan antara impairment dan disability. Oke. Impairment, atau sebut saja gangguan, itu kondisi biologisnya, murni medis. Misalnya tulang belakang cedera, retina nggak berfungsi. Itu fakta medis yang netral. Lalu disability-nya.
Disability atau disabilitas menurut mereka adalah kerugian atau pembatasan yang disebabkan oleh cara masyarakat diorganisir. Aha, Masyarakatlah yang gagal memperhitungkan orang dengan impairment sehingga mereka jadi terhambat. Dengan kata lain, masyarakat yang membuat seseorang jadi disabel. Ini isu penindasan sosial. oke, coba saya cerna. Jadi, impairment saya adalah saya nggak bisa jalan. Tapi, disability saya adalah fakta bahwa satu-satunya cara masuk gedung kantor cuma lewat tangga. Benar. Kalau ada jalur landai, disability saya dalam konteks itu hilang, meskipun impairment saya tetap ada. Gitu kan? Anda menangkapnya dengan sempurna. Masalahnya jadi bergeser dari tubuh individu ke desain lingkungan, kebijakan, dan sikap sosial. Ini benar-benar mengubah cara kita melihat masalahnya. Coba kasih contoh yang lebih dalam dari buku. Tadi Anda sebut soal konsep berjalan. Contoh berjalan ini membuka mata banget. Dalam model individu, nggak bisa jalan, ya masalah medis yang harus diperbaiki. Tapi Oliver, pakai kacamata model sosial, menganalisisnya secara budaya. Secara budaya maksudnya? Dia bilang, berjalan itu bukan cuma aktivitas fisik. Dalam budaya kita, berjalan tegak itu simbol kenormalan, kemandirian, kekuatan, bahkan kompetensi seksual. Dan itu merasap ke bahasa kita sehari-hari kan? Berdiri di atas kaki sendiri, melangkah maju. Bahasa kita tanpa sadar mengagungkan itu. Persis. Oliver menunjukkannya dengan kutipan lirik lagu. Ada lagu judulnya Walk Tall, liriknya tuh kayak berjalanlah dengan tegak, tatap dunia. Menyamakan postur tegak dengan kekuatan. Betul. Terus ada contoh yang lebih tajam. Lagu Kenny Rogers soal veteran perang yang lumpuh. Liriknya secara nggak langsung bilang kalau dia nggak lagi kompeten seksual. Wow, tajam banget analisisnya. Jadi, obsesi dunia medis untuk bikin orang berjalan lagi, itu menurut Oliver bukan murni alasan fungsional. Menurut dia, nggak sepenuhnya. Industri rehabilitasi, katanya, terobsesi dengan berjalan karena mereka juga terjebak norma budaya ini. Akibatnya? Akibatnya, pasien bisa menghabiskan waktu berjam-jam terapi yang menyakitkan cuma untuk bisa ambil beberapa langkah pakai alat bantu. Padahal energi itu bisa dipakai untuk hal lain yang lebih meningkatkan kualitas hidup mereka. Ini contoh nyata bagaimana masyarakat memaksakan versi kenormalannya ya. Iya, alih-alih menyediakan apa yang benar-benar dibutuhkan, kayak kursi roda canggih atau lingkungan yang aksesibel. Oke, teori itu satu hal, tapi gimana di dunia nyata? Kalau masalahnya di masyarakat, bagaimana model ini membantu kita melihat kegagalan sistem, bahkan saat sudah ada hukumnya? Nah, disinilah model sosial jadi alat analisis yang sangat kuat. Ia menelanjangi jurang antara kebijakan di atas kertas dan realitas di lapangan. Ada contohnya? Ada dua anekdot yang kuat banget di buku, dua-duanya soal transportasi. Pertama, pengalaman Oliver sendiri pas terbang dari Inggris ke Amerika. Saya baca bagian ini dan rasanya mengerikan. Sangat. Oliver bilang dia diperlakukan bukan kayak penumpang, tapi kayak daging mati. Astaga, itu istilah yang dia pakai. Daging mati. Iya, persis. Saat check-in, dia dipaksa pindah dari kursi roda elektriknya yang canggih ke kursi roda bandara yang reot. Mobilitas mandirinya lumpuh total berjam-jam. Proses masuk pesawatnya juga kan? Itu lebih parah. Dilakukan di depan umum dengan kasar. Dia digotong, diseret lewat sandaran tangan kursi yang nggak bisa dilepas, sampai celananya melorot. Itu bukan lagi soal nggak nyaman, itu penghinaan yang terstruktur. Tepat. Dan poin kuncinya, ini bukan salah satu atau dua staf yang jahat, tapi seluruh sistem penerbangannya, desain kursi, prosedur boarding, secara inherent tidak dirancang untuknya. Sistem itulah yang aktif menciptakan pengalaman merendahkan itu. Sistem itu yang membuatnya disabel. Betul sekali. Lalu ada cerita kedua, dari rekannya, Beth Omansky di Washington, D.C. Ini soal absurditas birokrasi. Oh, yang rencana pertemuan mereka batal itu ya? Iya. Gagal total karena transportasi. Awalnya, taksi aksesibel ternyata nggak beroperasi di dalam kota. Nggak masuk akal. Terus rencana B? Rencana B, pesen para transit, van khusus. Setelah nunggu lama, dia telepon dan baru dikasih tahu kalau layanan itu nggak jalan di akhir pekan. Sebuah kesalahan fatal dari sistem yang harusnya melayani. Jadi pertemuan batal cuma karena sistem yang nggak andal. Tepat. Ini contoh konkret gimana sistem itu sendiri yang menciptakan disabilitas. Omansky jadi nggak bisa bepergian bukan karena gangguan penglihatannya, tapi karena sistem transportasinya gagal total.
Cerita-cerita ini kuat banget. Tapi menariknya, Oliver sendiri mengakui kalau model sosial ini juga ada batasnya, ada kritiknya. Benar, dan ini menunjukkan kejujuran intelektualnya. Beberapa kritik bilang model ini terlalu fokus ke hambatan eksternal, sampai seolah mengabaikan rasa sakit akibat impairment itu sendiri. Ada kritik lain. Ada yang bilang model ini kurang memperhatikan isu lain kayak ras dan gender yang bisa bikin pengalaman disabilitas jadi beda banget. Lalu bagaimana Oliver meresponnya? Pembelaannya sangat pragmatis. Dia bilang, model sosial itu bukan teori yang menjelaskan segalanya. Dia adalah sebuah alat praktis. Dia pakai analogi yang bagus. Model sosial itu seperti palu. Palu, maksudnya, Anda kan nggak pakai palu untuk operasi otak. Anda pakai palu untuk satu tujuan, membongkar struktur lama, membangun yang baru. Oke. Jadi tujuannya spesifik. Tujuannya untuk mengidentifikasi hambatan sosial politik dan mendorong perubahan. Fokusnya membangun kesadaran kolektif untuk aksi politik, bukan untuk menganalisis psikologi individu. Ini alat untuk aksi, bukan teori untuk kontemplasi. Oke, jadi kalau modal sosial adalah palu untuk membongkar penghalang, gimana cara pakainya untuk membangun masyarakat yang lebih baik? Apa langkah praktisnya? Nah, disinilah kita beralih dari teori ke praktek. Oliver kasih kerangka kerja yang sangat berguna dari studinya di Dewan Kota Birmingham. Dia mengidentifikasi 3 pendekatan berbeda dalam penyediaan layanan. Oke, 3 pendekatan. Yang pertama apa? Yang pertama, dan yang paling bermasalah, adalah pendekatan kemanusiaan. Dasarnya ya, belas kasihan, layanan diberikan karena penyedia merasa kasihan. Oh, jadi kayak kasihan ya kita bantu deh gitu. Nah, persis. Dan di situ, yang punya kuasa penuh ya si pemberi bantuan. Pengguna jasanya cuma bisa ya, terima kasih, pasif. Contohnya kayak layanan transportasi khusus yang nggak andal tadi. Pengguna nggak bisa protes karena itu dianggap kemurahan hati, bukan hak. Sangat merendahkan. Lalu yang kedua, pendekatan kepatuhan. Ini sedikit lebih baik, tapi masih jauh dari ideal. Ini yang berdasarkan hukumnya. Lebih. Fokusnya cuma centang daftar periksa. Jalur landai, cek. Toilet aksesibel, cek. Jadi lebih untuk melindungi organisasi daripada melayani individu. Seperti layanan bantuan di rumah yang jadwalnya kaku, prosedural banget. Tepat. Ini tentang prosedur, bukan orang. Dan ini membawa kita ke pendekatan ketiga, yang jadi tujuannya. Pendekatan kewarganegaraan. Dasarnya apa ini? Dasarnya adalah hak. Di sini, penyandang disabilitas dilihat sebagai warga negara yang setara, dengan hak untuk memilih dan mengontrol hidup mereka sendiri. Kuncinya itu kontrol dan pilihan. Dan contoh terbaiknya, menurut Oliver, adalah skema direct payments atau pembayaran langsung. Benar. Jadi, alih-alih menerima layanan jadi, individu terima dana dari pemerintah. Dengan dana itu, mereka bisa mempekerjakan asisten pribadi pilihan mereka sendiri, atur jadwalnya sendiri. Mereka jadi bos dalam hidup mereka sendiri. Teosis. Ini secara radikal mengubah dinamika kekuasaan. Kekuatan dan kontrol dikembalikan ke individu. Mereka bukan lagi penerima pasif, tapi warga negara aktif. Jadi kalau kita rangkum perjalanan kita sudah bergerak dari kisah pribadi Michael Oliver, lalu lahir model sosial yang kuat yang mengubah definisi disabilitas dari masalah medis jadi isu keadilan sosial. Betul. Dan akhirnya, kita lihat bagaimana model ini bukan sekedar teori, tapi bisa jadi panduan praktis untuk menciptakan layanan yang benar-benar memberdayakan. Betul sekali. Pada akhirnya, karya Oliver ini menantang kita semua untuk melihat lebih jauh dari sekedar jalur landai atau toilet aksesibel. Dia meminta kita melakukan sesuatu yang lebih mendasar ya. Iya, mempertanyakan fondasi kenormalan yang menjadi dasar cara kita membangun masyarakat. Dan itu memaksa kita melihat sekeliling dan mempertanyakan hal-hal yang selama ini kita anggap biasa saja. Tepat. Dan ini membawa kita pada sebuah pemikiran penutup untuk Anda renungkan. Jika sebuah gedung, sistem transportasi, atau kurikulum pendidikan ternyata mengecualikan sekelompok orang, masalahnya ada di orang-orang itu atau di sistemnya. Dan pertanyaan lanjutannya, kenormalan apalagi dalam hidup kita, cara kita bekerja, berkomunikasi, bersosialisasi, yang tanpa sadar telah kita bangun, yang mungkin jadi penghalang tak terlihat bagi orang lain untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan itu.